Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Danu dengan NIM 2203200803. Di sini saya akan menjelaskan materi kepemimpinan yang keempat yang berjudul Kepemimpinan Kreatif dan Inovatif dalam Pengambilan Keputusan Efektif. Kreativitas sebagai kegiatan yang mendatangkan hasil yang sifatnya yang pertama baru. Kreativitas sebagai kegiatan yang mendatangkan hasil yang sifatnya yang pertama baru, yang diartikan sebagai inovatif, belum ada sebelumnya, segar, menarik, aneh, dan mengejutkan. Yang kedua berguna, yang diartikan sebagai lebih enak, praktis, mempermudah, mendorong, mengembangkan, mendidik, memecahkan masalah, mengurangi hambatan, mengatasi kesulitan, mendatangkan hasil yang baik. Yang ketiga, dapat dimengerti, yang diartikan hasil yang sama dapat dimengerti dan dapat dibuat di lain waktu. Tahu sebaliknya, peristiwa-peristiwa yang terjadi begitu saja, tak dapat dimengerti, tak dapat diramalkan, dan tak dapat diulangi. Yang selanjutnya, kreativitas sebagai kegiatan yang mendatangkan hasil yang sifatnya yang pertama, kelancaran berpikir atau fluency of thinking, yaitu kemampuan untuk menghasilkan banyak ide yang keluar dari pemikiran seseorang secara cepat yang menekankan akan kualitas. Yang kedua, keluasan berpikir atau flexibility, yaitu kemampuan untuk memproduksi sejumlah ide, jawaban-jawaban atau pertanyaan-pertanyaan yang bervariasi, dapat melihat suatu masalah dari sudut pandang yang berbeda-beda, mencari alternatif atau arah yang berbeda-beda, serta mampu menggunakan bermacam-macam pendekatan atau cara pemikiran. Yang selanjutnya, kondisi internal yang mendorong seseorang untuk berkreasi. Ada beberapa poin penting. Yang pertama, keterbukaan terhadap pengalaman adalah kemampuan menerima segala sumber informasi dari pengalaman hidupnya sendiri dengan menerima apa adanya, tanpa ada usaha defense, tanpa kekakuan terhadap pengalaman tersebut, dan keterbukaan terhadap konsep secara utuh, kepercayaan, persepsi, dan hipotesis. Dengan demikian, individu kreatif adalah individu yang mampu menerima perbedaan. Poin kedua, kemampuan untuk menilai situasi sesuai dengan patokan pribadi seseorang atau internal locus of evaluation. Poin ketiga, pada dasarnya penilaian terhadap produk ciptaan seseorang terutama ditentukan oleh diri sendiri, bukan karena kritik dan pujian dari orang lain. Walaupun demikian, individu tidak tertutup dari kemungkinan masukan dan kritikan dari orang lain atau bermain dengan. Poin yang keempat, yang terakhir, kemampuan untuk bereksperimen. Yang selanjutnya ada pemimpin inovatif. Inovasi adalah sarana untuk menjawab tantangan perubahan. Tugas seseorang pemimpin adalah mengamati perubahan itu dan menyiapkan diri dan institusinya untuk menghadapi perubahan yang akan terjadi. Pemimpin harus tahu konteks situasi dari institusi yang dia pimpin. Setiap gagasan atau ide harus dipelajari secara mendalam sehingga inovasi dan gagasan baru yang muncul
terarah, dan selanjutnya realistis. Di sini kecerdasan melihat masa depan atau visi adalah kunci utama keberhasilan seorang pemimpin. Inovasi terus-menerus tiada henti pasti akan membawa kebaikan bagi dirinya dan organisasi. Yang selanjutnya ada beberapa cara menjadi pemimpin yang inovatif. Yang pertama memiliki visi. Ini adalah syarat mutlak bagi pemimpin manapun. Inovasi lahir dari visi dan misi yang jelas, terukur, dan memiliki tujuan atau sasaran. Share visi Anda kepada anak buah dengan gamblang, karena hal ini menghilami mereka untuk mencari cara demi meraihnya dan menyiapkan solusi untuk menghadapi tantangannya. Yang kedua, untuk terbuka terhadap perubahan. Perubahan adalah kebutuhan, bukan hambatan. Pemimpin inovatif tidak mudah puas dengan hasil yang didapat dan selalu berambisi untuk berbuat lebih baik. Perlihatkan a better future painting untuk menularkan optimisme dan keyakinan Anda bahwa perubahan yang Anda inginkan adalah berbuah sukses, layak dilakukan, dan tidak akan sia-sia. Yang ketiga, langgar aturan main. Maksudnya untuk tidak terlalu terpaku pada aturan yang berlaku dan dapat melakukan sedikit improvisasi. Inovasi, terutama yang radikal, berarti melakukan sesuatu yang berbeda dari yang pernah ada. Oleh karena itu, pikiran lateral yang menghasilkan cara-cara baru dalam menciptakan dan menjalankan inovasi sangat dibutuhkan. Yang keempat, mencari alternatif. Himbauan diri Anda dan anak buah untuk melakukan dua hal. Pertama, melakukan pekerjaannya dengan seefektif mungkin, dan yang kedua dengan cara yang baru. Arahkan mereka untuk berpikir dan mempertanyakan kembali peranan dan cara kerja mereka sehingga pikiran mereka lebih terbuka dan mampu melihat hal lain yang tak terpikirkan sebelumnya. Yang kelima, siap menghadapi kegagalan. Bahkan inovator terbesar pun pernah merasakan kegagalan. Tanamkan pada diri sendiri dan orang lain bahwa kegagalan merupakan jalan menuju sukses. Yang keenam, uji cobakan inovasi Anda. Selalu uji cobakan inovasi Anda terlebih dahulu untuk melihat respon dan hasilnya. Usahakan melakukannya langsung kepada sasaran agar lebih representatif dan mencerminkan hasil sebenarnya. Yang ketujuh, selalu bersemangat. Fokus pada hal-hal yang ingin diubah dan tantangan yang akan dihadapi. Tularkan semangat dan energi Anda pada anak buah agar mereka turut mendukung Anda dengan sepenuh hati dan tenaga. Selalu tunjukkan antusiasme dan keyakinan Anda dan sebarkan setiap kali Anda berkomunikasi. Yang selanjutnya ada ciri-ciri pemimpin inovatif. Yang pertama, memiliki passion. Dia fokus pada hal-hal yang ingin diubah, tantangan-tantangan yang ada, serta strategi untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Passion akan membuat seorang pemimpin tetap berenergi dan bisa menyemangati timnya. Bahkan dalam kondisi terpuruk sekalipun, passion akan mendorong pemimpin mencapai mimpinya.
Yang kedua, memiliki visi dan tujuan inovasi. Pemimpin tidak bisa mengharapkan timnya bisa berinovasi jika mereka tidak mengerti arah tujuan organisasi. Pemimpin yang besar banyak menghabiskan waktunya untuk menggambarkan visi dan tujuan organisasi serta tantangan yang menghadangnya. Mereka mampu menginspirasi banyak orang untuk menjadi sukses dengan mengandalkan inovasi. Yang ketiga, memandang perubahan sebagai tantangan. Pemimpin yang inovatif memiliki ambisi dan tak pernah puas dengan kondisi nyaman. Mereka kerap menyuarakan perubahan. Bagi mereka, berdiam atau berpuas diri dengan kondisi saat ini lebih berisiko ketimbang menjajal sesuatu hal yang baru. Mereka akan terus mencari kesempatan untuk membesarkan organisasinya. Yang keempat, berani bertindak di luar aturan. Untuk berinovasi, tak jarang seorang pemimpin perlu menantang aturan yang ada. Bisnis itu ibarat seni. Perusahaan dituntut untuk kreatif mencari cara-cara baru demi memuaskan pelanggan. Yang kelima, tidak takut gagal. Pemimpin yang inovatif menganggap kegagalan sebagai bagian dari pelajaran untuk mencapai kesuksesan. Ia cenderung melihat nilai dan potensi yang dimiliki oleh organisasinya, bukan hanya melihat besar biaya operasional. Yang keenam, mau berkolaborasi. Kolaborasi menjadi kunci bagi banyak pemimpin untuk sukses dengan inovasi. Ketika mereka menemukan bahwa sumber daya yang mereka miliki kurang memadai untuk mencapai tujuan organisasi, mereka tak menutup kemungkinan untuk berpartner dengan pihak lain. Yang selanjutnya, pengambilan keputusan secara efektif. Pengambilan keputusan merupakan pekerjaan pemimpin untuk memecahkan masalah-masalah yang selalu timbul setiap hari dan setiap saat. Kegiatan pengambilan keputusan diperlukan dalam setiap organisasi apapun, baik organisasi yang besar maupun yang kecil. Pengambilan keputusan diperlukan di dalam perusahaan, instansi pemerintah, kemiliteran, bahkan dalam organisasi yang terkecil yaitu keluarga. Seorang pemimpin yang mengambil keputusan secara cepat dan tepat, maka manajer atau pimpinan tersebut dapat dinilai berhasil, dan sebaliknya, bila keputusan yang diambil kurang cepat dan tepat, maka dapatlah diambil suatu kesimpulan bahwa manajer atau pimpinan itu kurang berhasil. Pengambilan keputusan dapat dilihat sebagai salah satu fungsi seorang pemimpin dalam melaksanakan kegiatan untuk menerjemahkan berbagai keputusan, berbagai alternatif dan dapat dilakukan, dan untuk itu pemilihan harus dilakukan. Pengambilan keputusan adalah soal yang berat karena sering menyangkut kepentingan banyak orang. Tidak ada sesuatu yang pasti dalam pengambilan keputusan. Pemimpin harus memilih di antara alternatif yang ada. Pemimpin harus siap dengan kemungkinan implikasi atau akibat dari suatu pengambilan keputusan tertentu. Yang selanjutnya, hakikat pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan pada hakikatnya adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap suatu masalah, pengumpulan fakta-fakta dan data, penentuan yang matang dari alternatif yang dihadapi, dan mengambil tindakan yang paling tepat, sehingga dapat diartikan beberapa hal berikut. Yang pertama, proses pengambilan keputusan tidak dilakukan secara kebetulan. Yang kedua, pengambilan keputusan harus didasarkan kepada sistematika tertentu.
antara lain dengan mempertimbangkan kemampuan organisasi, personel yang tersedia, situasi lingkungan yang akan digunakan untuk melaksanakan keputusan yang diambil. Yang ketiga, sebelum suatu masalah dapat dipecahkan dengan baik, hakikat dari masalah tersebut harus diketahui dengan jelas. Yang keempat, pemecahan masalah tidak dapat dilakukan dengan coba-coba, tetapi harus didasarkan pada fakta yang terkumpul secara sistematis, baik, dan dapat dipercaya. Yang kelima, keputusan yang baik adalah keputusan yang diambil dari berbagai alternatif yang ada setelah berdasarkan pertimbangan yang matang. Yang selanjutnya, tahapan pengambilan keputusan. Masalah yang dihadapi oleh seorang pemimpin terikat pada suatu tempat, situasi, orang, dan waktu tertentu. Masalah dalam pengambilan keputusan senantiasa dihubungkan dengan tujuan yang jelas. Masalah yang dihadapi oleh seorang pemimpin dapat digolongkan menjadi masalah yang sederhana dan masalah yang kompleks. Berikut beberapa poin penting. Yang pertama, masalah yang sederhana adalah masalah yang mengandung ciri-ciri kecil, berdiri sendiri, dan tidak atau kurang mempunyai kaitan dengan masalah lain. Pemecahannya biasanya tidak memerlukan pemikiran yang luas, tetapi cukup dilakukan secara individual, yang umumnya berdasarkan pengalaman, informasi yang sederhana, dan wewenang yang melekat pada jabatan. Poin kedua, masalah yang kompleks, yaitu masalah yang mempunyai ciri-ciri besar, tidak berdiri sendiri, berkaitan dengan masalah-masalah lain, dan mempunyai akibat yang luas. Pemecahannya umumnya dilakukan bersama antara pimpinan dengan stafnya. Yang selanjutnya, berdasarkan faktor penyebabnya. Masalah yang dihadapi dapat berupa masalah yang jelas penyebabnya dan masalah yang tidak jelas penyebabnya. Yang pertama, masalah yang jelas penyebabnya. Faktor penyebabnya jelas, bersifat rutin, dan biasanya timbul berulang-ulang, sehingga pemecahannya dapat dilakukan dengan proses pengambilan keputusan yang bercorak rutin dan dibakukan. Proses pengambilan keputusannya pada dasarnya telah ditentukan langkah-langkah tertentu, relatif mudah untuk memperhitungkan hasil serta akibat-akibatnya. Yang kedua, masalah yang tidak jelas penyebabnya, yaitu masalah yang timbul sebagai kasus yang menyimpang dari masalah organisasi yang bersifat umum. Faktor penyebabnya tidak jelas. Teknik pengambilan keputusannya disebut programmed decision making technique, di mana diperlukan informasi tambahan, analisa, daya cipta, pertimbangan, serta penilaian kasus. Ada 7 langkah. Yang selanjutnya, ada 7 langkah dalam usaha memecahkan masalah dengan mempergunakan teknik ilmiah. Yang pertama, mengetahui hakikat daripada masalah yang dihadapi, atau mendefinisikan masalah yang dihadapi itu dengan tepat-tepatnya. Yang kedua, mengumpulkan fakta dan data yang relevan. Yang ketiga, mengolah fakta dan data tersebut.
Yang keempat, menentukan beberapa alternatif yang mungkin ditempuh. Yang kelima, memilih cara pemecahan dari alternatif-alternatif yang telah diolah dengan matang. Yang keenam, memutuskan tindakan apa yang hendak dilakukan. Yang ketujuh, menilai hasil-hasil yang diperoleh sebagai akibat daripada keputusan yang telah diambil. Yang selanjutnya, dari dasar pendekatan dari pengambilan keputusan, yaitu yang pertama, intuisi. Pengambilan keputusan yang didasarkan atas intuisi atau perasaan memiliki sifat subjektif sehingga mudah terkena pengaruh. Pengambilan keputusan berdasarkan intuisi ini mengandung beberapa keuntungan dan kelemahan. Yang kedua, pengalaman. Pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman memiliki manfaat bagi pengetahuan praktis, karena pengalaman seseorang dapat memperkirakan keadaan sesuatu, dapat diperhitungkan untuk kerugian terhadap keputusan yang akan dihasilkan. Orang yang memiliki banyak pengalaman tentu akan lebih matang dalam membuat keputusan, akan tetapi peristiwa yang lampau tidak sama dengan peristiwa yang terjadi kini. Yang ketiga, fakta. Pengambilan keputusan berdasarkan fakta dapat memberikan keputusan yang sehat, solid, dan baik. Dengan fakta, maka tingkat kepercayaan terhadap pengambilan keputusan dapat lebih tinggi, sehingga orang dapat menerima keputusan-keputusan yang dibuat itu dengan rela dan lapang dada. Yang keempat, wewenang. Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang biasanya dilakukan oleh pemimpin terhadap bawahannya atau orang yang lebih tinggi kedudukannya kepada orang yang lebih rendah kedudukannya. Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang kelima, logika atau rasional. Pengambilan keputusan yang berdasarkan logika ialah suatu studi yang rasional terhadap semua unsur pada setiap sisi dalam proses pengambilan keputusan. Pada pengambilan keputusan yang berdasarkan rasional, keputusan yang dihasilkan bersifat objektif, logis, lebih transparan, konsisten untuk memaksimumkan hasil atau nilai dalam batas kendala tertentu, sehingga dapat dikatakan mendekati kebenaran atau sesuai dengan apa yang diinginkan. Pada pengambilan keputusan secara logika terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu kejelasan masalah, orientasi tujuan, yang pertama, kejelasan masalah. Yang kedua, orientasi tujuan, kesatuan pengertian tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga, pengetahuan alternatif. Seluruh alternatif diketahui jenisnya dan konsekuensinya. Yang keempat, preferensi yang jelas. Alternatif bisa diurutkan sesuai kriteria. Dan yang kelima, yang terakhir, hasil maksimal. Pemilihan alternatif terbaik didasarkan atas hasil ekonomis yang maksimal. Yang selanjutnya, jenis keputusan organisasi. Yang pertama, keputusan rutin, yaitu keputusan rutin adalah keputusan yang sifatnya rutin dan berulang-ulang serta biasanya telah dikembangkan untuk mengendalikannya. Yang kedua, keputusan tidak rutin, yaitu keputusan tidak rutin adalah keputusan yang diambil pada saat khusus dan tidak bersifat rutin. Yang selanjutnya, faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menjelaskan faktor-faktor yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan adalah jenis kelamin pria, wanita,
jenis kelamin pria atau wanita, peranan pengambilan keputusan, dan keterbatasan kemampuan. Dalam pengambilan suatu keputusan, individu dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu yang pertama, nilai individu pengambil keputusan. Nilai individu pengambil keputusan merupakan keyakinan dasar yang digunakan seseorang jika ia dihadapkan pada permasalahan dan harus mengambil suatu keputusan. Nilai-nilai yang tertanam sejak kecil melalui suatu proses belajar dari lingkungan keluarga dan masyarakat. Dalam banyak keadaan, individu bahkan tidak berpikir untuk menyusun atau menilai keburukan dan lebih ditarik oleh kesempatan untuk menang. Yang kedua, kepribadian. Keputusan yang diambil seseorang juga dipengaruhi oleh faktor psikologis seperti kepribadian. 2 variabel utama kepribadian yang berpengaruh terhadap keputusan yang dibuat, seperti ideologi versus kekuasaan dan emosional versus objektivitas. Beberapa pengambil keputusan memiliki suatu orientasi ideologi tertentu, yang berarti keputusan dipengaruhi oleh suatu filosofi atau suatu perangkat prinsip tertentu. Sementara itu, pengambil keputusan atau orang lain mendasarkan keputusan pada suatu yang secara politis akan meningkatkan kekuasaannya secara pribadi. Poin yang terakhir, yang ketiga, kecenderungan terhadap pengambilan risiko untuk meningkatkan kecakapan dalam membuat keputusan. Perawat harus membedakan situasi ketidakpastian dari situasi risiko, karena keputusan yang berbeda dibutuhkan dalam kedua situasi tersebut. Kepemimpinan inovatif. Yang selanjutnya adalah kepemimpinan inovatif. Kepemimpinan inovatif berfokus pada penerapan ide-ide kreatif menjadi tindakan nyata. Pemimpin inovatif tidak berhenti pada gagasan, tetapi menindaklanjutinya hingga menghasilkan perubahan dan peningkatan kinerja organisasi. Yang selanjutnya, hubungan antar kreativitas, inovasi, dan keputusan. Yang pertama, kreativitas itu menghasilkan ide baru dan berbeda. Dampaknya terhadap keputusan memberi lebih banyak alternatif solusi. Yang kedua, inovasi, mewujudkan ide menjadi tindakan nyata. Dampak terhadap keputusannya adalah membuat keputusan menjadi implementatif. Yang ketiga, yang terakhir, efektivitas,
menentukan pilihan terbaik dan hasil optimal. Dampak terhadap keputusan adalah mengarahkan organisasi pada tujuan yang tepat. Yang selanjutnya ada prinsip kepemimpinan kreatif dan inovatif. Yang pertama, berpikir terbuka atau mindedness, menerima ide dari berbagai sumber tanpa cepat menolak. Yang kedua, kolaborasi, melibatkan anggota tim dalam proses pengambil keputusan. Yang ketiga, keberanian mengambil risiko. Pemimpin harus berani mencoba hal baru dengan analisis yang matang. Yang keempat, fleksibilitas dan adaptabilitas. Cepat menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Yang kelima, orientasi pada solusi. Fokus pada cara memperbaiki, bukan hanya cara mencari kesalahan. Yang keenam, yang terakhir, berbasis data dan intuisi. Menggabungkan pendekatan rasional dengan kebijakan pengalaman. Adapun kesimpulannya, kepemimpinan kreatif dan inovatif bukan hanya tentang kemampuan berpikir berbeda, tetapi tentang keberanian mengubah ide menjadi keputusan yang berdampak nyata. Dengan kombinasi kreativitas, inovasi dan kemampuan analisis, seorang pemimpin mampu menghasilkan keputusan yang efektif, efisien, dan inspiratif bagi organisasinya. Jadi cukup sekian yang dapat saya sampaikan atas materi kepemimpinan pada pertemuan keempat. Mohon maaf atas kesalahan kata yang saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.